Nah, berpegang teguh pada tradisi apostolik sebagai prinsip kebenaran Kristiani yang paling alkitabiah dan benar. Nah, kita lihat dulu ya teman-teman fenomena yang terjadi ya, fenomena yang terjadi di Indonesia khususnya ya, karena kita tinggal di Indonesia. Nah, terdiri dari berbagai macam agama dan karena hal itu sering terjadi konfrontasi ini ya, secara teologis ya, istilahnya adu argumen begitu ya dengan antar sesama kekristenan gitu kan. Baik itu kalangan Katolik dan denominasi non-Katolik yaitu Protestan. Nah, Protestan sendiri ternyata ya tidak hanya sekedar Protestan plek satu organisasi begitu. Ternyata mereka itu terbagi atas dua arus utama ya, dua arus, sorry. Yaitu ada arus utama, yakni adalah ajaran yang mengikuti ajaran Bapak Reformator mereka di abad 16 dan juga ada ajaran sektarian, artinya sempalan-sempalan kecil daripada yang ajaran arus utama begitu ya. Nah, seperti Pentakosta, Karismatik, Baptis, Advent, Bala Keselamatan dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saking banyaknya gitu ya. Nah, seringkali di pihak Katolik ini ya karena memiliki jumlah umat yang besar begitu ya, jadi sasaran empuk ini tuh ya untuk diombang-ambingkan oleh pengajaran yang mengaku Kristen karena mereka menganggap gereja saya atau pengajaran saya ini kan alkitabiah gitu kan dengan cara menanyakan praktik ya. Setelah itu mereka mengklaim diri mereka paling Alkitab, habis itu mereka nanyakan, kenapa kalau gitu Katolik menyembah Maria, menyembah patung, ya, berdoa rosario, puasa, devosi dan lain sebagainya. Kenapa kalian mempertahankan tradisi dan sebagainya? Sampai saya pusing dan bosan gitu ya mendengarkan ocehan-ocehan yang sejenis gitu ya karena terlalu sering ya apalagi kalau di dunia sosial media ya baik itu di Facebook, di YouTube begitu sudah banyak ya yang seperti ini terhadap teman-teman yang dari gereja Katolik begitu. Nah, fenomena yang terjadi ini pada umumnya ya alasan dasar para jemaat non Katolik ini yang menyerang iman kekatolikan adalah hanya satu ya, yakni keyakinan sempit mereka bahwa segala sesuatu yang memuat kebenaran Kristiani hanyalah terdapat dalam ayat-ayat Alkitab saja ya, alias sola scriptura. Maka karena mereka menganut prinsip demikian, ketika mereka melihat unsur-unsur dalam iman kekatolikan, ya tanda kutip sepertinya tidak ada ayat-ayat Alkitab yang mereka mulai menuding sana sini secara liar. Jadi karena mereka mengatakan bahwa di mana ayatnya ya melakukan sakramen tobat di dalam Alkitab gitu kan. Tidak ada ayatnya gitu. Atau misalnya tradisi ya, tradisi gereja Katolik menyembah patung gitu atau misalkan di mana ayatnya eh, bahwa harus menggunakan tanda salib dulu ya sebelum berdoa. Nah, selalu dipertanyakan terus seperti itu dan akhirnya bahkan karena hal itu juga banyak dari mereka yang sampai berani bahwa mereka banyak yang berani menilai bahwa gereja Katolik itu sesat gitu loh. Menyembah berhala, bukan Kristen dan induk dari segala ancaman keimanan kekristenan gitu loh. Jadi kan ini apa ya, sudah mulai serius begitu rupanya. Nah, akibat dari fenomena ini ya umat Katolik yang ya boleh dikatakan ada yang mulai goyah ya gitu. Ada yang saya sudah mulai tidak percaya sama gereja Katolik gitu karena gereja Katolik tidak alkitabiah ajarannya kata mereka begitu ya. Kemudian habis itu meninggalkan imannya dan jatuh dan akhirnya memilih bergabung dengan denominasi non Katolik ya. Nah, mereka yang seperti ini pernah saya jumpai secara langsung begitu ya. Sayangnya saya tidak bisa berbuat banyak waktu itu karena dia sudah memilih dan menentukan pilihannya untuk masuk denom itu gitu. Sekalipun beberapa upaya sudah saya lakukan, ya istilahnya saya coba menjelaskan kembali apa itu ajaran yang terdapat di dalam gereja Katolik begitu. Nah, cuman sayangnya ya namanya masalah hati ya dia sudah tidak mau lagi ya sudah gitu loh. Ngambil pusing lah. Nah, bahkan yang paling aktual dan baru akhir-akhir ini adalah salah satu saudara dari kita, yaitu dari jemaat Denom Sektarian, yang memberikan informasi yang sungguh salah, keliru, bahkan sesat
soal tradisi lisan itu. Dia mau menantang gereja apostolik dengan logika absurdnya, ya, bahwa apakah gereja apostolik itu mempraktikkan contoh kebiasaan rohaniah yang ia klaim sebagai tradisi lisan, yang ia kutip dari sumber-sumber sekuler, ya. Jadi bukan sumber primer gitu, malah dari sumber-sumber non Katolik, bukan dari sumber yang harusnya, ya, kalau dia mau tahu gitu ya, harusnya dia dapat dari sumber yang berotoritas lah gitu minimal. Nah, ini dia malah dapat dari sumber-sumber lain gitu kan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita sebagai anggota dari Gereja Kristus Sejati yang satu, kudus, katolik, dan apostolik dapat membela kebenaran sekaligus menunjukkan kepada mereka diri kita dan kepada mereka yang non-katolik berdasarkan firman Tuhan sendiri. Oke, guys. Nah, sasaran utama dari pemaparan ini adalah tradisi apostolik itu sangat alkitabiah, teman-teman. Nah, nanti akan kita buktikan. Kemudian yang kedua, tradisi apostolik sejati itu sama dengan keutamaan otoritas gereja Roma. Yang ketiga, bukti otentik bahwa gereja Roma sungguh-sungguh memiliki keutamaan otoritatif. Ya, nah, ketiga hal ini yang akan menjadi pokok bahasan dalam pemaparan kali ini, sekaligus juga diskusi kita. Sambil seruput kopinya dulu ya, guys. Oke, nah, nggak usah lama-lama ya, mari kita bedah dulu. Yang pertama tadi ya, tradisi apostolik itu sangat alkitabiah. Nah, Alkitab sendiri bersaksi tentang prinsip kebenaran yang dipegang teguh oleh gereja Katolik. Kesejajaran antara tradisi lisan atau disebut juga tradisi suci dan juga tradisi tertulis atau Alkitab suci. Nah, kalau kita buka di 2 Tesalonika 2 ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Mohon maaf kalau warnanya kurang terlihat ya. Nah, jadi yang warna kuningnya itu adalah baik secara lisan maupun tertulis. Nah, dalam gereja kita, yakni gereja Katolik, kita mengimani dengan sungguh bahwa prinsip kebenaran iman atau wahyu ilahi, ya, bersumber pada kesejajaran atau keselarasan antara dua unsur. Ya, jadi antara tradisi suci dan Alkitab suci ini, ya, itu memiliki posisi yang setara. Nah, mereka berdua ini, ya, atau tradisi suci dan Alkitab suci ini, ya, kemudian dilayani oleh yang namanya magisterium gereja, ya. Dalam hal ini adalah katekismus atau kita kenal dengan KGK, Katekismus Gereja Katolik. Nah, oke, ini dia Katekismus Gereja Katolik ya, covernya seperti ini. Teman-teman mungkin yang belum punya silahkan download ataupun juga boleh beli gitu ya buku fisiknya. Nah, ini soalnya isinya bagus banget teman-teman ya. Ini adalah intisari gitu ya dari pengajaran gereja. Nah, di KGK ini ya terutama di nomor 80 dijelaskan bahwa tradisi suci dan kitab suci berhubungan erat sekali dan terpadu, sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama. Ya, di Dei Verbum 9 ya, diambil dari situ. Nah, kemudian keduanya menghadirkan dan mendayagunakan misteri Kristus di dalam gereja yang menjanjikan ya akan tinggal bersama orang-orangnya sampai akhir zaman. Ya, nah ini dasarnya dari ayat Alkitab malah ya, Matius 28 ayat 20 ya. Itu di dalam KGK Romawi 2 itu adalah bab keduanya ya, nomornya adalah nomor 80. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Oke. Tradisi apostolik itu sangat alkitabiah ya, balik lagi. Oleh karena ajaran tentang prinsip inilah banyak tantangan dan serangan non-Katolik yang mencibir kita dengan tuduhan, gereja Katolik tidak setia pada Alkitab karena menggunakan prinsip lain yaitu tradisi. Maka sudah barang tentu mereka yang mewarisi prinsip dari Luther akan berkata bahwa gereja Katolik itu merendahkan Alkitab dan tidak patuh atau bahkan mau melawan ayat-ayat Alkitab karena memakai juga prinsip yang lain. Nah, itu pandangan dari mereka ya, karena seringkali orang Katolik ini tidak pakai Alkitab ya. Jadi sukanya pakai tradisi. Jadi kalian ini ya istilahnya merendahkan Alkitab, itu kan firman Allah dan sebagainya, selalu seperti itu. Nah, hal yang mana sangat tampak juga yang diajarkan oleh John Calvin ya,
sangat mendogmakan prinsip sola scriptura. Jadi Luther yang mencetuskan, nah didogmakan oleh John Calvin ini. Ya, biarlah hal ini kemudian menjadi suatu aksioma. Aksioma itu adalah pijakan atau titik awalnya, ya, atau startnya yang pasti. Bahwa tidak ada yang lain yang harus diakui di dalam gereja yang berlainan dari apa yang sesuai dengan ketentuan dan aturan dari firman-Nya. Ini dikutip dari McGrath, ya, Sejarah Pemikiran Reformasi halaman 182. Jadi itu adalah pernyataan yang dikatakan oleh John Calvin. Nah, oleh karena itu perlu balik bertanya, ya. Nah, apakah tuduhan-tuduhan semacam ini benar dan sesuai dengan kebenaran Alkitab? Apakah gereja Katolik sungguh melawan Alkitab? Apakah Alkitab sendiri setuju dengan tuduhan-tuduhan itu? Atau malah justru Alkitab sendiri yang mengajarkan orang-orang Kristen untuk berpegang pada tradisi? Ya, jadi mana yang benar, mereka atau kita? Sekarang kita bedah. Ya, kita cek saja tadi ya, ayatnya sudah sempat disinggung sebelumnya. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, perhatikan yang warna birunya kawan-kawan ya, tulisan biru nih. Ada ajaran-ajaran, baik secara lisan dan juga secara tertulis. Pertama yang ditulis adalah lisan dulu, baru setelah itu yang tertulis. Artinya sebenarnya di dalam Alkitab sendiri pun merekomendasikan ajaran yang lisan terlebih dahulu. Kenapa demikian? Ya, karena Alkitab ini tidak lahir duluan. Yang duluan itu adalah pengajaran Rasul secara lisan. Seperti yang ada di gambar thumbnail tadi, itu adalah waktu Petrus mengajar di Roma. Dan yang mencatat siapa? Itu adalah Markus. Ya, jadi saat Petrus mengajar itu secara lisan, kawan-kawan, gitu ya. Belum ada yang namanya Alkitab waktu itu, belum dituliskan gitu. Jadi dituliskan itu pada saat pengajaran para rasul secara spontan tadi, kemudian dituliskan, ya ada juru tulisnya, ada yang ditulis sendiri, begitu ya. Seperti halnya Matius itu kan ditulis sendiri gitu kan. Nah, tetapi seperti Lukas itu kan mencatat dari apa yang Rasul Paulus ajarkan begitu ya, ataupun juga dari dengan secara seksama gitu kan, beliau istilahnya melakukan penelitian gitu. Sambil ngopi ya guys. Nah, seperti itu ya. Jadi lisan terlebih dahulu, baru yang tertulis. Nah, ada 2 poin penting dalam ayat ini yang berbicara soal kebenaran prinsip Katolik pakai ya, yaitu menurut bahasa asli tadi teman-teman lihat ada kata ajaran ya. Nah, ya kata berpegang, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran. Nah, tertulis kalau misalkan di dalam bahasa Yunani ya itu dibaca paradosis. Nah, yang ini ya tulisan aslinya ini dibaca paradosis. Ada pi, alpha, rho, alpha, delta dan aku lupa ini. Oh, omega kali ya. Paradosis lah pokoknya begitu. Nah, kalau dalam bahasa Latin, nah jadi kan setelah dari bahasa aslinya waktu itu ditulisin dengan bahasa Yunani kan diterjemahkan oleh Santo Jerome ya atau Hieronymus ke dalam bahasa Latin Vulgata. Maka diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yaitu traditiones ya. Nah, disinilah awal mula dari kata yang namanya tradisi. Jadi tradisi itu artinya apa? Ya tradisi itu artinya ajaran-ajaran gitu. Yang artinya dalam bahasa Indonesia tepat adalah tradisi-tradisi gitu. Tradisiones ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya di dalam Alkitab terjemahan Lai ya, kalau mau dikatakan jujur dan objektif, maka secara tepat ayat-ayat yang kita baca ini harusnya bunyinya kayak gini nih. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada tradisi-tradisi. Nah, seperti itu harusnya ya. Yang kamu terima dari kami baik lisan maupun tulisan. Harusnya seperti itu. Kalau dia mau berpegang secara lurus dan objektif ya, secara jujur harusnya ditulisnya tradisi gitu. Nah, cuman karena entah apa yang terjadi gitu ya, entah apa yang merasuki LAI, makanya ya sudahlah yang kita terima ya itulah gitu ya.
Namun kalau di dalam bahasa asli Yunani gitu ya, itu berbunyi paradosis ya. Kalau dalam bahasa Latin Vulgata, nanti teman-teman cek kalau yang punya ya, berbunyi tradisiones ya di 2 Tesalonika 2 ayat 15. Nah, ngomong-ngomong yang nulis 2 Tesalonika 2 ayat 15 ini siapa? Rasul Paulus. Oke, sorry sebentar ada gangguan dikit ya. Oke. Saya lanjutkan ya kawan-kawan. Nah, jadi harusnya berbunyi ya tradisi-tradisi. Ya, harusnya diterjemahkannya itu. Tetapi ya sudahlah ya gitu. Karena LAI kan campuran ya, terjemahan antara eh, yang non Katoliknya juga banyak gitu di situ. Ya. Jadi kita maklumi saja. Tetapi kalau saya punya harapan sih kalau bisa mending diterjemahkan sendiri sih kalau saya gitu. Kepengennya supaya tidak diombang-ambingkan ya istilahnya terjemahan-terjemahan seperti ini gitu. Oke. Nah, apa yang dimaksud Rasul Paulus sendiri tentang tradisi ini ya? Nah, ini kata Basilus Agung. Jadi Santo Basil ini ya adalah salah satu bukan penterjemah, sorry, penafsir ya. Waktu zaman bapak-bapak gereja. Maka kita perlu mengetahuinya langsung dari penafsir awal kitab suci, yaitu para penerus suksesi para rasul, Bapak Gereja Apostolik. Ya, ini Bapak Gereja Apostolik bahkan ya, jadi masih murid dari para rasul. Mengutip ayat ini dalam karyanya yang berjudul tentang Roh Kudus dari Santo Basilus Agung, menuliskan bahwa tradisi-tradisi ini ya atau paradosis ini telah disampaikan dari mulut ke mulut dari Rasul Paulus sendiri ataupun dari rasul-rasul yang lain tanpa harus dituliskan. Nah, sekaligus juga Santo Basilus Agung menyebutkan bahwa pengakuan iman Trinitarian sebagai salah satu contoh bentuk tradisi tidak tertulis ya. Jadi Trinitarian atau dogma dari konsep Allah Trinitas itu ya secara harafiahnya gitu ya di dalam Alkitab tidak ditulis Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kurung Trinitas tidak gitu loh. Tetapi kan Trinitas ini ya dirumuskan ya berdasarkan tradisi begitu ya. Ya. Nah, ini ada di dalam buku Ronnie J. Roms, Wang Alexander, ya, Tradition and the Rules of Faith in the Early Church, halaman 27. Nah, kemudian dari Santo Cyrillus dari Yerusalem, Santo Cyril ya, menuliskan pandangan serupa dalam pengajaran kateketik karyanya, bahwa tradisi-tradisi yang dinyatakan oleh Rasul Paulus itu, ya, dalam Alkitab terjemahan baru menyebutnya ajaran-ajaran, ya, harus dilestarikan dan diingat, setidaknya dalam bentuk kredo atau pengakuan iman. Nah, kredo kita sudah jelas ya, ada kata-kata terakhir yang satu kudus, katolik, dan apostolik. Nah, Santo Yohanes Kristotomos ya juga mengatakan bahwa ini masih berkaitan dengan ajaran-ajaran ya. Nah, tulisan aslinya teman-teman bisa baca di atasnya kalau mau yang bahasa Inggris ya. Nah, saya pakai yang terjemahan saja ya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa mereka tidak menyampaikan segala sesuatu melalui surat. Ya, kalau kata Yohanes Kristotomos nih, Santo Yohanes Kristotomos, ya, bahwa mereka tidak menyampaikan segala sesuatu melalui surat, tetapi banyak hal juga yang tidak tertulis. Dan dengan cara yang sama, baik yang satu maupun yang lain patut dipuji. Artinya, nggak bisa kita cuma sekedar mengandalkan yang tertulis saja, tetapi juga yang tidak tertulisnya. Oleh karena itu, marilah kita berpikir bahwa tradisi gereja juga patut dihargai. Ini adalah tradisi, iya. Ini adalah ajaran-ajaran, gampang nama kalau nggak cocok kata tradisi, baca itu ajaran-ajaran, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, jangan mencari yang lebih jauh ya. Di sini dia menunjukkan bahwa ada banyak orang yang terguncang ya. Gitu. Jadi
bahwa Johannes Chrysostomus pun juga menegaskan teman-teman ya bahwa eh, para rasul pun tidak hanya sekedar menyampaikan dalam bentuk tertulis ya, tetapi juga ada yang dalam bentuk lisan. Itulah yang kita pegang, itulah yang Gereja Katolik pertahankan sampai dengan sekarang. Kok malah dianggap tidak relevan lagi, kan heran ya teman-teman gitu ya. Bahkan tidak zaman pakai tradisi-tradisi, karena tradisi yang mereka pahami itu adalah tradisi yang berupa culture gitu loh. Bukan tradisi yang berupa ajaran, sedangkan tradisi dalam kacamata Gereja Katolik itu adalah ajaran gitu. Ya.